Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab pertama, apabila akan menjelaskan mengenai meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Tujuan pembelajaran peserta didik mampu menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, menunjukkan dalil iman kepada kitab-kitab Allah, menyebutkan kitab-kitab dan Rasul penerimanya dengan benar dan selanjutnya. Untuk peta konsep, meyakini kitab-kitab Allah ini nanti berjumpa 4 ya. Kitabnya ada 4, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kemudian kitab Al-Quran. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala berarti saya yakin dengan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ajaran yang terdapat dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dalil iman kepada kitab Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idhnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Artinya bisa dibaca di layar. Nama-nama kitab Allah dan nama Rasul penerimanya. Yang pertama kitab Taurat diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi dengan kitab Ibrani, nama kaumnya adalah Bani Israil. Yang kedua kitab Zabur, Rasul penerimanya Nabi Daud, tahun diturunkannya abad 10 sebelum Masehi, bahasa kitabnya adalah Yahudi, nama kaumnya adalah Israil. Ketiga adalah kitab Injil, Rasul penerimanya Nabi Isa, tahun diturunkan abad 1 Masehi, bahasa nama kaumnya Yun. Keempat adalah Al-Quran, Rasul penerima Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tahun diturunkan abad 7 Masehi. Kitabnya adalah Arab. Kaumnya adalah ini untuk seluruh umat. Pokok ajaran kitab Taurat. Dalilnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ataina Musa kitaba la'allahum yahtadun. Ayat ini merupakan dalil bahwa adanya kitab Taurat. Adapun pokok-pokok ajaran yang ada di dalam kitab Taurat, ini yang pertama perintah untuk mengesahkan Allah, larangan menyembah patung, larangan menyebut nama Allah dengan ya, perintah mensucikan hari Sabtu, perintah mensucikan hari Sabtu dan seterusnya. Pokok ajaran kitab Zabur, dalil bahwa kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Rabbuka a'lamu bima fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dhan nabiyina 'ala ba'di wa ataina Dawuda zabura. Artinya bisa dilihat di layar. Intinya apa tuh? Kitab Zabur, intinya dari kitab Zabur ini ada nyanyian pujian, ada nyanyian untuk menyembah Tuhan, ada doa mohon pertolongan, perlindungan dan penyelamatan, doa mohon ampun, nyanyian syukur atas berkat Tuhan, permohonan supaya pokok ajaran kitab Injil. Dalil bahwa kitab Injil diturunkan itu Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani. Pokok kandungannya, yang pertama perintah untuk kembali mengisahkan Allah, yang kedua membenarkan kitab Taurat, ketiga menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan, keempat menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali betul setelah Nabi Muhammad SAW. Pokok ajaran kitab Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Dan secara umum pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Quran, yang pertama akidah, yang kedua adalah akhlak, ketiga adalah ibadah, yang keempat adalah amalah, yang terakhir adalah Al-Quran sebagai kitab suci. Al-Quran merupakan kitab suci Allah yang sebenarnya. Maksudnya sejak awal diturunkan sampai sekarang bacaan dan penambahan maupun Allah telah menjamin kemurnian Al-Quran ini bagaimana tertuang dalam A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dalam sejarah tercatat bahwa Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, tapi diturunkan secara bertahap, yaitu dalam kurun waktu 20 tahun, 2 bulan, 20 surat yang ada di kemudian ayat-ayat surah yang diturunkan kepada Rasulullah sebelum Nabi Muhammad dinamakan Makkiyah. Surah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dinamakan. Perbedaan kitab dan suhuf. Dalil bahwa adanya suhuf ini adalah surat Al-A'la ayat 18 sampai 19. Bismillahirrahmanirrahim. Adalah la suhufi Ibrahim wa suhuf itu lembaran-lembaran yang terpisah di firman. Hanya apa atau dengan kitab? Hanya itu lebih lengkap daripada suhuf dan bentuk kitab sudah kan, sedangkan suhuf terakhir kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Nama-nama Nabi penerima suhuf: Nabi Adam 10, Nabi Idris 30, Nabi Ibrahim 30, Nabi Syes 50, Nabi Musa 10. Kemudian hikmahnya beriman kepada kitab Allah: yang pertama, memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran, dan bisa dibaca selanjutnya. Tugas, tulislah di buku kalian ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kitab-kitab Allah, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Di awal kan ada toh, ajaran kitab Taurat, di bawah ada ayatnya. Itu nanti ditulis ya, tulis di buku kalian, kemudian difoto. Maksimal nanti penguploadannya cuma 2 foto. Diupload di alamat berikut: s.bit.ly gas_pi_kelas_kelas_. Yang saya kirim. Baik, demikian materi yang dapat Abdillah sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.